Kemudian ini kalau untuk login e-kampus kayaknya teman-teman pasti udah pada bisa ya. Di sini kita pertama kita bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Internet Explorer. Untuk alat browsernya bisa pakai apa aja. Kemudian untuk website e-kampus sendiri itu ada di sini ya, ekampus.medikasurman.ac.id. Nah, kalau kita mau login e-kampus, setelah kita ketik webnya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nanti jika sudah, kita ketik, kita pilih yang e-kampus. Kalau nanti kita pilih yang e-kampus ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk login mahasiswanya. Nah, username itu diisi oleh NIM kalian. Nanti teman-teman akan dapat NIM dari bagian akademik. Kemudian nanti juga akan dapat password. Passwordnya ini masih password dari sini. Nanti bisa diubah passwordnya sama teman-teman. Kemudian kalau teman-teman udah masukkan username dan password, bisa login. Kemudian nanti setelah login akan ada tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini, nanti teman-teman bisa klik menu yang di kursor saya, menu di kiri bawah. Kemudian ini kita habis menu, pilih informasi pembayaran mahasiswa. Informasi pembayaran mahasiswa. Kemudian nanti setelah informasi pembayaran mahasiswa akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi di bagian sini, di bagian pembayaran, ini nanti teman-teman pilihnya semua tagihan. Semua tagihan itu nanti ada misalkan ada biaya semester, biaya SPP, BPP. Kemudian jika teman-teman pada semester itu ada praktek, nanti juga akan muncul biaya prakteknya di semua tagihan. Kemudian semester sampai ini untuk mengecek tagihannya di semester berapa. Misalkan mau semester 5 contohnya, kalau saya contoh di sini semester 5. Nah, semester 5 ini tagihannya kebetulan hanya biaya semester saja. Biaya semester dari BPP, IKM, dan SPP. Nah, apa sih IKM itu? Kalau di brosur kan di IKM itu kan nggak ditulis ya. IKM itu biaya kemahasiswaan. Nah, biaya kemahasiswaan ini sebesar 250.000 dan dibayarkannya hanya setiap semester ganjil saja. Jadi nanti ada biaya IKM ini di semester 1, 3, 5, dan 7. Kalau di semester genap, semester 2, 4, 6, dan 8 itu nggak ada biaya IKM. Begitu. Nanti ini total biayanya. Total biayanya di sini semester 5 sebesar 10.250.000. Kemudian nanti jika sudah dibayar, nanti akan muncul di bagian dibayarnya di sini. Karena ini kebetulan kan belum dibayar, jadi ini masih nol. Nanti jika dibayar otomatis mengurangi sisanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak atau buat teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Sebenarnya ini sih di kampus-kampus manapun sih udah hal yang umum ya. Kan generasi sekarang generasi milenial ya, kayaknya kalau nggak bisa menggunakan aplikasi kampus, nggak ngerti cara bukanya, itu ya gimana ya, anak zaman sekarang gitu pasti pintar nyoba-nyoba sendiri dan saya rasa sih udah langsung bisa gitu. Cuma ini saya bantu. Nah, apa disconnect sinyalnya saya agak kurang bagus. Oke, lanjut berarti ya. Lanjut, kemudian. Nah, kemudian setelah itu dalam kegiatan perkuliahan, coba. Tadi sampai yang UTS UAS ya.
Nah, oke. Ya, izin saya sedikit ulang ya penjelasannya. Eh, Misalkan di semester 1 itu biayanya misalkan 10 juta. Kemudian nanti saat menjelang UTS itu kita pembayarannya sebesar 50% lebih dahulu, yaitu misalkan berarti kalau 100%-nya 10 juta, berarti 50%-nya itu 5 juta. Kemudian nanti menjelang UAS baru dibayarkan secara penuh begitu. Biasanya teman-teman kan suka mengalami kendala masalah ekonomi ya, masalah keuangan, apalagi sekarang sedang pandemi gitu. Uh, Biasanya pada saat mau UTS, mau UAS gitu kan, ada pembayaran yang masih kurang gitu. Teman-teman boleh menghubungi saya bagian keuangan, misalkan ada kendala, nanti kita bisa koordinasi, misalkan Pak, saya sedang ada masalah ekonomi, misalkan jadi belum bisa memenuhi persyaratan sebesar 50%, misalkan saya baru bisa bayar segini aja Pak, belum bisa full gitu. Itu kita masih bisa terima, kita akan coba bantu, kita koordinasi. Yang penting nanti teman-teman bisa hubungi bagian keuangan gitu. Teman-teman aktif menghubungi bagian keuangan jika mengalami kendala keuangan gitu. Nanti nomor keuangan nanti bisa saya share di PT ini, nanti ada nomor keuangan. Oke. Next. Nah, kemudian ini saya rasa teman-teman udah tahu ya rekening untuk transfer pembayarannya. Di sini kita Universitas Medika Suherman menggunakan Bank Mandiri. Kemudian ini nomor rekeningnya, ada rekening bidang keperawatan, S1 keperawatan, profesi nurse, ini memiliki rekening masing-masing. Kemudian untuk prodi-prodi yang S1 kebidanan, S1 farmasi, D4 K3, dan lain-lain, ini rekeningnya menjadi satu. Kemudian untuk pembayaran kita ini sistemnya bisa dicicil. Nyicilnya itu kita nggak harus mematok biayanya gitu. Kita sih, karena kita kan sadar ya kemampuan mahasiswa, kemampuan orang tua mahasiswa itu berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak memaksakan harus mencicil setiap bulan harus 2 juta gitu, harus 1,5 juta gitu. Kita fleksibel sih. Yang penting nanti ketika mau tes, mau UAS itu sudah memenuhi persyaratannya gitu. Seandainya mau langsung dilunasi selama 1 semester juga tidak masalah gitu. Jadi ini hanya opsi pembiayaan aja sih. Kita bisa dicicil setiap bulan gitu. Ya, next. Kemudian nanti ketika transfer kan akan ada bukti transfer ya. Nah, nanti bukti transfernya itu bisa di-vote-kan aja, nggak perlu dikasih langsung ke bagian keuangan, hanya difotokan aja, kemudian nanti dikirim melalui email. Nah, ini emailnya. Kemudian nanti ada format pengirimannya gitu, biar kami juga mudah untuk memvalidasinya. Formatnya terdiri dari nama, nanti ditulis nama lengkap kalian, terus NIM-nya, nanti kan akan dapat NIM, kemudian prodinya apa. Nah, kemudian nanti dikasih deskripsi sedikit untuk pembayarannya itu pembayaran apa sih gitu. Karena di 1 semester itu kan kadang kita ada pembayaran praktek atau enggak biaya seragam dan lain-lain gitu. Ini misalkan untuk pembayaran semester 4 cukup tulis pembayaran semester 4 gitu. Misalkan untuk ada praktek, contohnya misalkan praktek KMB itu kan ada di D3 keperawatan, itu bisa ditulis pembayaran praktek KMB gitu. Ya, next. Nah, kemudian ini nomor keuangan, bisa teman-teman catat. Ini kita ada WhatsApp-nya, jadi nanti kalau teman-teman ada terkendala mengenai pembayaran, misalkan belum cukup dana untuk melunasi atau memenuhi syarat keuangan, bisa hubungi nomor ini dengan saya. Terus juga misalkan ada kendala di e-kampus, tidak bisa ngecek pembayaran atau pembayarannya ada tidak sesuai, itu bisa konfirmasi ke saya lagi, hubungi nomor ini, nanti bisa kita koordinasi untuk kita saling koreksi lah gitu.
Ya, next. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan nggak kira-kira mengenai pembayaran kampus?